bisikan dari Pak Wandi, mohon doa. Dengan kudus ini dia melaksanakan membangun nikah atau memperingati ulang tahun pernikahannya agar samawa sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ungkapan terima kasih dari Bu Wandi yang tersaji dalam rasa tahunya. Nah, yang asin itu sudah memenuhi maknanya. Pertanyaannya adalah, Allah murka dalam ayat 47 mengutuk daripada ahli kitab. Kutukan itu dinyatakan dalam hukum yang nyata, yaitu dikutuk dengan jadi istilah kera dan babi. Namun mengapa dalam umat Rasulullah SAW ini belum ada yang dikutuk seperti itu, sampai seperti itu, atau seperti umatnya Nabi Lut gitu. Padahal Israel seperti itu kejamnya gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diawali dengan Allah sudah ngutuk setelah Nabi Muhammad adalah khatam anbiya, menutup Nabi dengan Quranul Karim yang utuh, maka sekarang Allah diamkan. Allah berikan kesempatan untuk berbuat baik, silahkan. Allah berikan kesempatan untuk maling, untuk maksiat, silahkan. Quran begitu. Istidraj, banyak ayat istidraj ya, istidraj. Dan sekarang hidup itu pilihan, mau pilih ke surga atau ke neraka. Ya, Israel membunuh tiap hari begitu, silahkan. Ya, silahkan. Karena sudah diqadarullah, sudah disebutkan dalam ayat Quran bahwa jika engkau tidak tobat, tidak memaafkan, tidak menjadi kesalahan, maka engkau akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Ya, jadi kutukan Allah itu yang paling kekal adalah ciptaannya surga dan neraka. Kau baik masuk surga, kau buruk di dunia masuknya neraka. Maka neraka itu digambarkan luasnya lebih luas daripada surga, karena penghuninya lebih banyak. Di antara sekian miliar manusia, 80% adalah penghuni neraka. Itu yang ya, itu yang pertama. Jawabannya gitu ya. Yang kedua, sekarang ini yang kita rasakan ya, menurut para ahli, para ulama ijma, adanya hukum orang Jawa mengatakan hukum karma kisos. Uang yang gawe ning ngantemi wong pasti akan dipukul orang lain. Uang gawe besok-besok pasti akan dipukul orang lain. Yang Islam biasanya dibuktikan ketika pergi haji. Orang yang kurang ajar, nggak pernah tobat, pergi haji, di sana kan diberikan kutukan Allah secara otomatis. Banyak sekali ya. Orang yang durhaka pada orang tua, kemudian menyiksa orang tua, tiba-tiba Allah kutuk orang tuanya, orang tua, kamu nak durhaka, jadi ikan betul, ya, betul. Ada nggak tuh bersiap itu? Banyak fenomena seperti itu. Hati-hati ya. Orang tua itu maunya nggak ada hijab dengan Allah. Begitu dia ngomong anak durhaka, engkau akan jadi babi betul. Hati-hati ya. Maka kalau ada anak kurang ajar, orang tua kita diajarkan ngomong apa? Nakali pola anak ini. Engkau jadi presiden, engkau jadi ulama. Ya. Doanya itu. Nakalmu ya Allah, bocah kok nakal tak dumake ya oleh kowe jadi presiden betul. Ya Pak Yai, presiden betul ya.
Betul ya? Berita yang penuh bohong, kemulah setelah ada orang tua. Ibu ya, moga silakan ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tanyakan tetap tafsir ayat 47 pemenggalan ini Pak, ketetapan Allah pasti akan terjadi dalam keadaan apapun. Nah, ketetapan ini kan berarti semua manusia itu tetap menjalankan seperti ini. Nah, apapun keadaan pun terjadi. Nah, permasalahannya gini Pak, ketetapan Allah itu kadang-kala kita tidak bisa menerima ketika ketetapan itu kita merasakan itu kurang baik bagi kita atau tidak menguntungkan kita menurut pemikiran kita sendiri. Itu bagaimana Pak? Apakah itu juga merupakan kekufuran nikmat? Contohnya misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu kita itu ditakdirkan orang yang mungkin kurang dari segi kenikmatan dunia, misalkan gaji yang sedikit atau gimana itu Pak. Kadang-kala itu orang itu tidak bisa menerima atau tidak mensyukuri. Akhirnya juga dalam perilaku sehari-hari pun juga akan berkurang rasa syukurnya itu Pak. Bagaimana itu Pak? Apa termasuk kufur nikmat atau gimana? Iya Pak Bu, ya itu ya Bu, jawabannya itu dalam Al-Quran 7 ya. Jika engkau bersyukur atas nikmatku akan kutambah nikmatmu. Jika engkau kufur maka akan kurangi nikmatmu. Itu sudah hukum alam, hukum Quran ya. Atau dalam surat lain, dalam surat yang lain di Al-Baqarah 197 dikatakan Wadkuruni adkurkum waskuruni walang tabu. Jika engkau dekat kepadaku maka aku akan dekat kepadamu. Tapi jika engkau kufur dengan namaku, ingatlah siksaku juga akan siksa berat. Jadi orang-orang yang paham ilmu karena ngaji, maka ada ilmu qanaah namanya ya Bu. Ilmu qanaah itu disyukuri. Hari ini dapat 5.000, alhamdulillah. Hari ini aku tidak dapat apa ya, alhamdulillah. Kenapa bilang sehat apa? Coba orang yang kaya nikmat sekali ya, kayak punya jam 11 miliar, garasinya kayak showroom ya, mobil semua. Nikmat gak itu? Nikmat bagi mereka. Tapi ketika karena azab Allah, karena hukum istidrak Allah, dia merasakan nggak punya apa-apa, ya, nggak punya apa-apa. Itu nikmat dunia. Tapi kita yang sehat ini, kok seperti mereka itu makan nggak enak, ya, mau pergi takut, ya, menghindar dari rakyat. Kita makan berkendaraan nggak enak, disuguhi ini ya. Tahu ya ibu-ibu yang bapak yang oleh maaf ya, di sini ada nasi berkat ini dari anggota jamaah yang ulang tahun kumpul kalian. Selamat dulu ya Pak Wati, Bu Wati, semoga rumah tangga menjadi sakinah mawaddah rahmah ya, sampai akhirat masih terus berpasangan ya, insya Allah. Kalau bisa bertahan maka Pak Wali akan menjadi bidadara, Bu Wali akan menjadi bidadari Allah. Amin ya. Jadi ya syukur, kita selalu syukur apapun ya. Naik motor alhamdulillah, kepanasan udara alhamdulillah, ora loro ora apa-apa wae ya. Numpak mobil kena angin sithik masuk angin ya. Kecemplung sawah alhamdulillah. Kecemplung sawah. Oh iya, alhamdulillah. Matur Bapak Ibu, Bu Ida, silakan. Ya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen, ya, silakan. Masih terkait dengan tafsir An-Nisa 47. Di sini tertulis
kami akan menghapus wajah-wajah kalian dan memutar ke belakang. Makna menghapus mungkin bisa menjadi wajah kera tadi. Tapi kalau memutar ke belakang, ini maksudnya bagaimana? Belakang itu luar, gitu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu enggak Allah tadi ada apa tadi itu langsung berhukum Allah. Bani Israel yang sudah diselamatkan oleh Musa dan Harun dikejar Fir'aun dan tentara yang dibunuh, segorone iso dadi daratan, segoro itu lautan jadi daratan, kemudian disumpah di bawah bukit Sinai akan ikuti saya Nabi Musa dan Harun. Ternyata setelah itu dia tidak ikuti, justru mancing menjalaikan, ya Sabtu tinggalkan. Ada berapa umatnya Musa yang ketika itu dihukum Allah, mukanya dia kosong, ini mukanya rata, ya muka rata, diputar belakang di sana rata, di sini ya nggak ada apa-apanya. Ya kepala ini mukanya taruh belakang tapi nggak ada mukanya, nggak ada mukanya lagi, hilang ya, mata hidungnya mungkin nggak ada semuanya. Jadi itu siksaan azab Allah ya kepada umat Israel di waktu syariat Musa disampaikan, dan dia tidak mengakui setelah selamat tidak mengakui syariatnya Musa alaihissalam lewat Taurat. Itu ya maksudnya begitu. Jadi itu hukuman. Monggo silakan yang lain. Masih ada? Bapaknya itu terakhir dari Pak Iman dulu kepala dinas pendidikan atau orangnya itu. Dua lagi mau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ada pertanyaan. Kurang keras ya. Pencet. Baiknya. Tafsir ayat 41 dan 42. Ayat 41 dan 42 ini adalah peristiwa Masar. Peristiwa di padang Masar menurut Jailani. Pertanyaannya adalah Masar Padang Masar. Padang Masar ini adalah peristiwa di padang Masar yang akan terjadi seperti ini. Ya. Di padang Masar nanti kita akan ditemukan saksinya, yaitu menurut ayat 41 Rasulullah akan menjadi saksi kita bersama. Yang terjadi di masyarakat ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, santi hum, salam rasul dan selamat pagi. Padahal Rasulullah memberikan contoh, salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik. Ketika saya salam sebagai seorang pejabat dengan beraneka ragam salam, apakah saya nanti di padang Masar termasuk menyelesaikan tidak sama salamnya saya kepada Rasulullah? Bagaimana Rasulullah nanti akan mengatakan bahwa tujuan hidup sesudahku ketika salam tidak seperti aku, saya termasuk orang berdosa atau tidak? Satu. Banyak yang seperti ini, apakah itu dibetulkan atau dia menselisih salamnya Rasulullah? Yang kedua, umum, pertanyaan umum. Saya melihat anggota DPR gajinya 100 juta per bulan lebih. Saya melihat UMR hanya 3 juta, 2 juta. Saya melihat orang hidup di kolong jembatan tidak mendapat uang. Saya melihat ada orang sakit masuk rumah sakit tidak punya biaya, akhirnya tidak terawat, pelayanannya tidak bisa. Pertanyaannya, hal-hal seperti ini takdir atau sebuah sistem? Apakah takdirnya dia menjadi 100 juta atau sistemnya yang seperti ini?
Mohon penjelasan. Kita akan mengalami seperti ini. Saya seperti ini takdir atau sebuah sistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat kita itu ya, fenomena yang terjadi di sekitar kita itu aneh tapi nyata ya. Quran dan Al-Quran akan Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanfisul haqqal batil ya. Jangan campurkan aduk, jangan campurkan antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah begitu. Lah kita suka mencampurkan, sudah mencampurkan. Yo golek, obat ngantuk ya, minum pil ya, barang ngantuk nunggu sholat tahajud. Kira-kira itu campuran antara hak dan batil, benar nggak itu? Nggak boleh. Hadis mengatakan kalau ada orang non-Islam mengatakan dengan fasihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawaban kita? Ibu? Bu? Bagus sama apa Pak Yai? Waalaikum. Atau salam gitu aja, ada orang lain salam gitu. Ya kan? Enggak ada yang jawab pasal waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahu namanya. Goblok lagi. Rahmat itu hanya untuk orang Islam, bukan untuk mereka. Biar mereka itu boleh kita doakan bukan hidayah dan menjadi malah. Ya, itu. Ya, pemimpin kita ya, pemimpin yang Islamnya Islam Islaman. Ya, pejabat itu kan banyak yang Islam Islaman, jadi nggak paham. Bacaan assalamualaikum hanya untuk bersama orang Islam gitu. Selamat pagi masih boleh lah ya, sama siang sama sore ya, sesuai dengan Allah ciptakan pagi siang sore. Tapi kalau terus apa bahasanya disambung dengan apa itu, aku apa nggak apa tuh bahasanya, bahasa nasional itu berarti walaupun hakul bil batil. Waktu aku mau tak lapor, dia tuh tahu tapi dia terpakaikan seperti itu dosa. Ya. Kalau mau diikuti silakan, ikuti. Saya nggak pernah ikuti. Saya sambutan di mana-mana ya, seminar mana saya nggak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera. Itu aja bahasa Indonesia. Mereka menerima. Nah, alhamdulillah ada satu pejabat apa ya, tokoh nasional Pak Anies Baswedan nggak pernah saya mendengarkan bahasa seperti itu, nggak pernah dia ya. Tapi tokoh nasional yang ketika nyalon presiden dia bahasa seperti itu ya, campur aduk ya, nggak boleh ya. Yang kedua ini yang menyalahi fitrah manusia ya. Orang sudah kaya diberi kekayaan lagi bertumpuk-tumpuk ya, sampai beri jam kita beri yang dosa itu kadang-kadang awal enggak tidak, dia beri jam seharga hotel 11 miliar kayak apa gitu ya. Itu loh orang yang sudah dapat kemewahan kemegahan di dunia, nantinya di akhirat sudah tidak lagi kembali itu, ya. Maka ya suaranya itu suara akob itu ada itu, ya. Suaranya. Maka kita hidup sederhana. Yang penting apa sarana fasilitas yang kita pakai ini bisa mengantarkan untuk surga. Bermewah-mewah tapi tidak mengantarkan surga percuma. Ya bu, rumahnya bagus, rumahnya gedong, isinya macam-macam, tapi tidak bisa mengantarkan ke surga. Percuma, mengantarkan lainnya tidak bersyukur. Ya, itu sederhana saja ya, gitu ya ibu-ibu. Saya lagi kalau udah sering ngaji, mulutnya untuk ngaji, untuk bertasbih tadi itu bahasa membacakan ini coba direm, tidak boleh banyak fitnah, dengki, iri, hibah ya ibu ya, tidak semuanya, tapi saya banyak masukan lewat HP saya ini itu selalu dirasani, selalu dijelek-jelekan, selalu difitnah macam-macam. Ya ini tolonglah dihentikan ibu-ibu ya, terutama ini
Saya nggak butuh siapa-siapa, tapi semuanya lah ya, agar tidak terlalu mendalimi orang lain, karena kalau akan diminta pertanggungjawaban kalau kita boleh kita memfitnah sesuatu yang tidak nyata dilakukan oleh seorang ibu yang lain. Baca itu kita akhiri pada kesempatan pagi ini, kita jumpa lagi seringan nanti Ustadz muda kita Mas Catur siapkan materinya, undangannya sejauh hari 3 hari sebelumnya. Begitu, dan saya kembali kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah istiqomah yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi salah satu taman-taman surga. Kita bermajelis. Bosan kita dengarkan tausiah yang dibawakan oleh Haji Muhammad Umar As-Siddiq. Marilah kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.